Scoopy tahun 2021-2022, kendala ini pengapian hilang ya. Ini posisi dia sering mogok di jalan. Awalnya sering mogok di jalan kata pemilik sepeda motor. Kadang masuk lubang mati. Tapi dihidupkan kontak, dimatikan kontak, hidupkan kembali, starter nyala sepeda motornya. Itu keluhan pas awal-awal masalah kendalanya ya. Mungkin abang-abangku semua punya masalah dan kendala yang sama di sepeda motor ini, ataupun yang menangani sepeda motor Scoopy tahun 2021 ke atas itu kendala seperti ini juga. Nah, ini kodenya 52 ya abang-abangku semua, kodenya 52, dan ini sepeda motor udah nyala, udah kita temukan masalahnya. Kenapa telat bang bikin videonya? Nah, ini kita mau berbagi ya, kita mau berbagi pengalaman, berbagi cerita. Mungkin barangkali abang-abangku semua punya masalah dan keluhan yang sama seperti ini dan bingung mau perbaiki bagian mana, dan udah bingung, pusing, udah bongkar-bongkar semua di bagian perkabelan juga udah dicek semua tapi aman. Nah, sepeda motor ini, ke video ini maksud saya tujuannya seperti itu ya abang-abangku semua. Jadi video ini untuk memberi wawasan ataupun gambaran kepada abang semua, barangkali penyakitnya sama. Nah, kode mil 52 pada speedometer seperti ini. Nah, ini kita coba jumper di soket DLC ya. Ini kita coba colok di soket DLC. Ini kita colok di bagian soket DLC terlebih dahulu. Nah, ini soket DLC-nya kita colok di bagian sini ya. Ini ada tonjolan di sebelah kiri sini. Dua sebagian sebelah kiri ini kita colok. Nah, ini kita colok ya. Satu di atas, satu di bagian jalur yang di bawahnya sebelah kiri. Nah, ingat, tonjolan ini pedomannya. Nah, baru kita coba kontak on. Kode milnya masih ada ya. Kode mil masih ada karena belum kita reset. Nah, 1 2 3 4 5 tuh 2. Nah, itu dibaca 52 ya. 7 kedipan dalam artian 5 kedipan pendek dan 2 kedipan cepat. Maksud saya 5 kedipan agak lambat dan 2 kedipan agak cepat. Nah, itu dibaca 52, atau mungkin abang-abangku semua biasa baca 7. Nah, 7 pun sama aja. Nah, ini udah kita cek di bagian perkabelannya, ini udah aman. Dan ini juga di bagian CKP-nya juga kita cek tadi ya, kita pastikan di bagian soket ini. Nah, ini di bagian soket ini tadi juga kita cek, barangkali ini berkarat ya, tapi ini nggak berkarat, soket ini nggak berkarat. Nah, ini juga udah kita urut, dan ini udah CKP baru ya, merek NPP ini kita pasangkan, dan sepeda motor ini udah nyala. Dan masalahnya, nah inilah dia masalahnya. Dan kabel-kabel di bagian CKP aman, soket aman, perkabelan di sini aman. Kita cek CKP juga aman, arusnya ngalir. Kita cek manual pakai aki pun aman, pakai alat pun juga seperti aman. Tapi jangan tertipu dengan CKP yang sepertinya aman. Dan kalau menemukan masalah kode mil 52 dan perkabelan nggak ada ketemu yang putus ataupun yang berkarat, harus tetap nyambung. Abangku semua yakinkan diri untuk beli CKP aja. Beli CKP solusinya. Karena ketimbang kita mikir lama, nggak enak tidur, nggak enak makan, bagus abangku semua ambil resiko, ambil CKP baru, pasangkan, kemudian tes sepeda motornya. Jikalau memang bukan CKP-nya bermasalah, berarti itu anggap abangku semua meluangkan waktu sedikit untuk berpikir lagi. Dan juga CKP yang baru bisa kita stok lagi di bengkel, dan kemudian barangkali besoknya pasti, dan barang udah pasti akan laku juga. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sepeda motor masalahnya di sensor CKP. Nah, ini sensor CKP yang lama. Nah, ini dari fisiknya juga aman. Dari segi fisik dia aman. Dari perkabelan udah saya urut dari sini, dari bawah sampai ke bagian sini juga aman. Dan di bagian dalaman soket juga aman ya. Ini juga udah saya cek, tetap aman. Nah, udah saya pikir-pikir, dan kode mil 52 udah pasti ada bermasalah, wire putus ataupun di bagian sensor CKP-nya. Jadi saya putuskan untuk beli baru, dan saya tes sepeda motornya aman. Aman sentosa saya abangku semua. Jadi abangku barangkali punya masalah yang sama seperti ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Kode mil 52, CKP-nya pastikan. Tapi sebelum memastikan,
ini CKP diganti dulu karena di sini dicek harusnya juga bagus, dan ini tanpa dicek juga di segi fisik juga bagus. Abang-abangku semua masih ragu untuk beli barang ini. Ini barang juga lumayan juga ya harganya, dan resiko juga kita yang nanggung ya. Jadi abang-abangku semua, sebelum ini diganti, alangkah baiknya ini diurut dulu. Kabelnya, perkabelannya diurut dulu, dicek dulu dengan teliti. Di bagian soket ini sering berkarat ya, sering berkarat. Abang-abangku semua pastikan di sini nggak berkarat. Kalau umpamanya berkarat, bersihkan terlebih dahulu dan coba masukkan lagi di bagian soketnya, kemudian nyalain sepeda motornya. Barangkali gara-gara berkarat aja sepeda motornya nggak mau nyala. Nah, ini CKP kalau umpamanya bermasalah, itu jalur injektor juga nggak nyembur ya, injektor nggak nyembur, pengapian juga hilang, dan kadang-kadang juga mau nyala lagi sepeda motornya. Nah, itu udah error ya, berarti CKP-nya udah error. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat abang-abangku semua yang lagi bingung, punya kendala yang sama seperti ini, udah bongkar-bongkar semua tapi masih belum ketemu masalahnya. Pengapian hilang, injektor nggak nyembur, perkabelan aman, dan kadang-kadang mau nyala, kadang sama sekali nggak mau nyala. Jadi abang-abangku semua, kalau umpamanya punya masalah yang sama seperti ini, silakan coba ganti sensor CKP-nya. Semoga bermanfaat.